Ya, Ditjen Pajak mencatat per 9 Maret 2022 jumlah pelapor surat pemberitahuan tahunan atau SPT 2021 baru mencapai 5,4 juta wajib pajak. Pelaporan SPT tahunan itu masih jauh dari target kewajiban pelaporan SPT tahunan. Direktur Jenderal Pajak Kemenkyu, Suryo Utomo mengatakan dari 5,4 juta tersebut sebagian besar wajib pajak orang pribadi, sisanya sekitar 135.000 dari wajib pajak badan. Ia berharap wajib pajak orang pribadi dan badan untuk segera memenuhi kewajiban pelaporan SPT tahunan, lantaran semakin banyak wajib pajak patuh dan membayar pajak terutangnya, maka akan berdampak pada penerimaan pajak guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Batas akhir lapor SPT tahunan 2021 untuk wajib pajak orang pribadi yaitu 31 Maret 2022 dan untuk wajib pajak badan pada 30 April 2022. Ya, untuk informasi selengkapnya mengenai pelaporan pajak akan disampaikan oleh rekan Sirena Graciela dan juru kamera Irham Andriaji dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, Sirena, dari hingga saat ini seperti apa data pelaporan pajak dari yang ditargetkan? Ya, Rolando dan juga pemirsa, dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan mencatat hingga kemarin hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sudah ada 5,4 juta orang yang melakukan pelaporan SPT tahunan pajak mereka, di mana pelaporan SPT tersebut didominasi oleh pelaporan wajib pajak orang pribadi, sedangkan untuk 150.000 lainnya ini didominasi oleh wajib pajak badan. Namun jumlah tersebut ini, Rolando, diklaim masih cukup jauh dari target yang ditentukan, yakni sebanyak 15,2 juta. Nah, saat ini saya sedang berada di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1, di mana kami melihat di sini juga cukup ramai datang masyarakat begitu untuk melakukan lapor wajib pajak ke KPP Pratama ini, di mana kami melihat juga semakin siang ini kondisinya juga semakin ramai, sehingga ini juga dapat dikatakan antusiasme dari masyarakat sebenarnya cukup besar untuk melakukan pelaporan wajib pajak. Namun sebenarnya kini masyarakat dapat melakukan lapor wajib pajak SPT tahunan ini secara online melalui laman website djponline.pajak.go.id, di mana ini juga disebut e-filing dan tanpa harus mengantre lagi di kantor pajak atau KPP tertentu. Namun yang harus diingat, Rolando, bahwa untuk wajib pajak perorangan ini sebenarnya ada dua kategori dengan menggunakan formulir 1770SS dan juga 1770S, di mana untuk formulir 1770S ini diperuntukkan untuk yang memiliki penghasilan dari 60 di atas kurang dari 60 juta per tahun, maksud kami, sedangkan untuk formulir 1770S ini yang memiliki penghasilan di atas 60 juta per tahun. Nah, ini, Rolando, yang harus diingat, masyarakat yang wajib pajak ini diharuskan untuk membayar sebelum tanggal 30 Maret 2022, di mana mereka harus melakukan lapor pajak sebelum tanggal 30 Maret ini, karena apabila tidak melapor SPT tahunan tersebut ataupun terlambat, ini maka akan ada sanksinya, di mana untuk besaran sanksi ataupun denda ini sebesar 100.000 untuk wajib pajak perorangan, sedangkan dendanya 1 juta untuk SPT tahunan wajib pajak badan. Namun yang perlu dicatat bahwa untuk program tax amnesty hingga saat ini juga masih terus berjalan, sehingga diharapkan program tax amnesty ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat agar dapat melakukan lapor pajak mereka, karena apabila tidak lapor pajak selama 2 tahun berturut-turut, maka nantinya ini juga
akan membuat NPWP-nya tidak aktif dan harus segera mengurusnya ke KPP terdekat, sehingga seluruh warga negara Indonesia ini dihimbau untuk segera melakukan pelaporan SPT tahunan sebelum batas ini untuk pelaporan SPT tahunannya berakhir pada tanggal 30 Maret, maksud kami tahun 2022. Rolando. Iya, dari informasi Anda dapatkan, Sirena, jadi sebetulnya apa sih kendala yang kerap ditemukan begitu hingga begitu banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dalam pelaporan SPT tahunan ini? Ya Rolando, kami melihat sebenarnya salah satu faktor yang membuat masyarakat sebenarnya masih banyak begitu yang belum melakukan SPT tahunan ini karena masyarakat melihat bahwa untuk proses melakukan lapor pajak ini cukup sulit dan terlalu memakan waktu begitu. Padahal ini tidak lagi karena dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan ini sudah mempermudah begitu persyaratan dan juga proses untuk melakukan lapor pajak. Seperti contohnya saya sendiri sebenarnya waktu saat membuat NPWP ini sudah dilakukan pada saat pandemi sehingga harus melakukannya secara online melalui laman website djp.pajak.go.id. Kemudian saya meminta nomor EVIN ini melalui Telegram begitu kepada KPP Pratama tempat saya membuat NPWP. Kemudian setelah itu saya bisa mengisi untuk NPWP secara online. Dan untuk NPWP kemudian juga EVIN dan juga password itu juga harus diingat Rolando karena ini akan digunakan selalu pada saat melakukan pelaporan SPT tahunan di tahun-tahun berikutnya. Dan ini juga yang salah satunya mempermudah saya untuk melakukan SPT tahunan pada tahun ini sehingga saya sudah melakukan lapor SPT tahunan. Namun apabila Anda lupa nomor EVIN Anda kemudian lupa password Anda juga bisa datang langsung ke KPP terdekat untuk minta dibantu begitu dengan cara membawa fotokopi KTP dan juga fotokopi NPWP. Sedangkan bagi Anda yang belum memiliki nomor NPWP ini juga dapat melakukannya secara online melalui laman website djponline.pajak.go.id. Apabila Anda ingin datang langsung ke kantor KPP pajak ini yang terdekat, ini mereka beroperasi mulai dari hari Senin hingga hari Jumat, mulai dari pukul 8 hingga pukul 4 sore. Kembali ke Anda di studio Rolando. Jadi sebetulnya memang sudah sangat dipermudah gitu ya untuk laporan pajak, bisa juga dilakukan secara online. Namun kalau misalnya sudah lupa dengan EVIN, ya harus mengunjungi kantor atau kantor pajak terdekat begitu ya. Terima kasih Sirena atas laporan Anda dan kita berharap dari laporan Anda ini makin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam melaporkan SPT tahunannya. Selamat bertugas kembali Sirena. Ya demikian tadi laporan dari rekan Sirena Graciela dan juru kamera Ilham Andriaji dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Aturan ganjil genap kendaraan di